Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Fajri Fatahillah, dan saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, dengan NIM 400 403 256 30057. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video saya untuk penjelasan atau pembahasan bahasa C++ untuk pemula. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi OOP atau Object Oriented Program. Singkatnya, OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama untuk merancang perangkat lunak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu 4 konsep utama dari OOP dan analogi sederhananya. Pertama ada kelas atau yang berarti cetakan atau blueprint. Konsepnya adalah kelas itu sebagai template atau blueprint dan analoginya ini seperti denah rumah atau desain mobil. Di sini untuk contoh sintaksnya bisa dilihat. Ini adalah kelas mobil dan publik itu adalah apa yang ada di dalam kelas ini. Jadi yang ya intinya isi dari kelas tersebut lah. Lanjut objek atau benda nyata. Konsepnya sendiri, objek adalah hasil nyata dari kelas. Dan analoginya, misal jika tadi kelas itu desain mobil, maka objek itu adalah mobilnya. Atau bisa dibilang di sini adalah mobil Toyota atau Honda. Bisa bermacam-macam. Karena yang dinamakan desain kan bisa digunakan untuk lebih dari satu mobil, seperti itu. Lanjut, untuk yang ketiga adalah encapsulation atau pengamanan data. Nah, konsep ini yaitu menyembunyikan data dengan private, public, dan protected. Analoginya seperti ATM dan PIN. Lanjut, untuk inheritance ini adalah pewarisan. Nah, dalam konsep inheritance sendiri yaitu kelas dapat mewarisi kelas lain. Yaitu seperti yang di sini analoginya yaitu kucing adalah hewan. Dan lalu kucing mewarisi sifat-sifat dari hewan seperti itu. Mungkin mobil adalah alat transportasi, maka mobil mewarisi sifat-sifat dari alat-alat transportasi seperti itu. Ini dicontoh kita mempunyai kelas hewan atau kelas yang lebih tinggi, dan pada kelas hewan sendiri memiliki sifat atau fungsi atau logika atau mungkin instruksi yaitu makan dan hewan makan. Lalu begitupun dengan kucing, maka akan mewarisi sifat-sifat dari kelas hewan ini sendiri atau kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada polymorphism, yaitu banyak bentuk. Yang mana dalam konsep ini OOP digambarkan sebagai satu fungsi yang memiliki banyak bentuk tergantung objeknya. Analoginya seperti bergerak, burung terbang, dan analoginya seperti bergerak. Jika pada burung itu mereka terbang, jika pada ikan mereka berenang, seperti itu. Namun secara konsep dasar mereka sama-sama sedang bergerak dengan caranya masing-masing, seperti itu. Di sini bisa dilihat publik kelas burung, publik hewan, publik bergerak. Dan maka di sini burung terbang. Lalu di sini ringkasannya bisa dilihat kelas adalah maksud, analoginya desain mobil, objek adalah hasil nyata, encapsulation adalah pengamanan data, inheritance adalah pewarisan sifat, polymorphism adalah banyak bentuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut untuk materi atau untuk konsep kelas itu sendiri. Yang pertama kita harus tahu apa sih itu kelas yang tadi sudah jelaskan ya. Namun ini saya lebih dalam lagi. Kelas ini adalah cetakannya atau blueprint untuk membuat objek. Di dalam kelas terdapat atribut atau data yang dimiliki oleh objek. Yang kedua ada constructor, fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Lalu yang ketiga ada metode atau metode, yaitu perilaku atau aksi objek. Yang kedua ada atribut atau properti atau data member. Atribut adalah variabel di dalam kelas, seperti itu ya. Jadi analoginya jika kelas adalah mobil, maka atributnya adalah warna, merek, tahun, kecepatan, dan lain-lain. Cuman ini dicontohkannya seperti ini. Selanjutnya ada nomor 3 ada constructor atau fungsi khusus. Constructor sendiri adalah fungsi yang dipanggil otomatis ketika objek dibuat. Ciri-ciri constructor yaitu memiliki nama yang sama dengan kelas dan tidak memiliki return type seperti ini. Seperti ini. Constructor ini merupakan nama kelas mobil yang pertama, lalu yang mobil yang kedua ini merupakan constructor atau fungsi khusus. Yang mana ini akan dipanggil otomatis ketika objek dibuat seperti itu. Pemanggilannya akan seperti ini nanti. Karena di sini
konstruktor merupakan fungsi khusus, maka ia juga memiliki input atau apa namanya, atau parameter yang biasa digunakan dalam input. Di sini sendiri mobil memiliki 3 parameter, yaitu string untuk variabel m, string untuk variabel w, dan integer untuk variabel t. Yang mana untuk variabel m sendiri itu adalah merek, variabel w itu adalah warna, dan variabel t itu adalah tahun. Sehingga untuk pemanggilannya akan jika fungsi tersebut dipanggil, maka akan menghasilkan nilai ini. Seperti ini ya. Ini sesuai dengan nilai yang kita input maupun yang diinput oleh pengguna, seperti itu. Selanjutnya adalah metode atau member function. Nah, metode ini adalah fungsi dalam kelas. Analoginya, mobil dapat melakukan aksi seperti berjalan, berhenti, klakson, dan lain-lain, seperti ini. Yang bisa dilihat di sini untuk contohnya sendiri. Sini void info. Ini untuk info dari mobil itu sendiri ya. Jadi di sini kita bukan merupakan metode, melainkan yang metode ini adalah ini, yang fungsi kedua ini, itu void jalan lalu void sedang berjalan, seperti itu. Pemanggilannya bisa lewat m1.info atau m1.jalan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh program lengkapnya, bisa dilihat. Sama tentu kita include iostream dan namespace std. Lanjut kita buat class mobil, ini kita buat string merek, string warna, dan integer tahun. Sini kita juga buat constructor, ini untuk pemanggilan konstruktornya nanti. Nah, ini untuk program utamanya sendiri. Jadi kita memanggil ini konstruktor mobil. Nah, ini kita masukkan nilainya sendiri ya. Masukkan nilai untuk parameternya sendiri. Lalu maka di program akan menampilkan ini cout, merek, warna, tahun, seperti itu. Lanjut juga sama untuk mobil 2. Dan ini untuk metode pemanggilan metodenya. Ini untuk metode, untuk mobil 1 kita M1 ya. Mobil 1 ini M1 ya, bisa dilihat variabel M1 kita kasihkan algoritma.info, maka akan menjalankan metode. Begitupun dengan nyalakan. Begitupun dengan M2 bisa dipanggil untuk melakukan algoritma info dan nyalakan. Lalu kita return 0. Ini ada penjelasan alur program. Nah, di sini. Nah, ini merupakan alur program yang ini ya, penjelasan alur program yang di atas. Ini kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama, kelas mobil dibuat yang berisi atribut, konstruktor, dan metode. Lanjut, mobil objek dibuat. Nah, jadi kelas ini adalah ini. Kelas ini adalah tadi ya, mobilnya itu sendiri. Lalu objeknya adalah realisasi dari kelas mobil itu sendiri, yang mana kita memiliki 3 parameter untuk realisasinya, yaitu memiliki parameter untuk merek, parameter warna, dan parameter tahun pembuatan. Seperti ini. Lalu objek menjalankan metode seperti ini ya, karena ini objek dijadikan variabel M1, lalu kita gunakan metode info dan nyalakan, seperti itu. Jadi ini juga ada kesimpulannya. Lanjut kita masuk ke objek. Nah, apa itu objek? Objek adalah benda nyata yang dibuat dari kelas. Nah, tadi jika kelas adalah blueprint, objek adalah hasil jadinya, seperti itu ya. Jadi kenapa di sini kita masukkan nilai-nilai langsung, karena ini merupakan objek atau realisasi nyata dari kelas, maka kita harus mendefinisikan nilai-nilainya juga, karena ini merupakan realisasi nyata, seperti itu. Di sini ada format membuat objek. Jadi di sini ada name class, lalu kita buat nama objek, kita ambil dari sini. Ini bisa dilihat. Ini mobil ini nama kelasnya, dan untuk objeknya sendiri bernama M1. Nah, M1 ini bisa menjadi variabel juga, seperti itu. Ya, maksudnya ini M1 adalah nama untuk objeknya itu sendiri ya, dan bisa digunakan kembali untuk menjalankan kode, seperti itu. Nah, ini name class, nama objek, lalu argumen atau konstruktor. Mana ini juga bisa ya, ini untuk
menjalankan konstruktornya seperti itu. Dan ini juga bisa dilakukan tanpa konstruktor khusus sepertinya ya. Oke. Lalu yang kedua ada mengakses atribut objek. Sini bisa kita akses dengan menampilkan nama untuk objeknya sendiri dan bisa kita dengan atribut yang kita inginkan untuk ditampilkan seperti merek, maka akan menghasilkan Toyota, dan juga warna akan menghasilkan hitam. Terus yang selanjutnya adalah mengakses metode objek, yang bisa dilakukan dengan menuliskan nama objek, titik, nama metode yang kita inginkan, lalu kita buat tupel kosong seperti itu. Kita buat list kosong, array kosong, ya, seperti itulah ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan sederhana dari objek itu sendiri, ya hampir mirip dengan yang tadi. Ya, mirip, ya sama. Justru ini sama, teman-teman. Karena pada dasarnya kelas dan objek itu saling berkaitan. Nah, jika kelas itu tadi konsep atau blueprintnya, dan maka objek itu adalah bentuk nyatanya, dan mereka saling berkaitan seperti itu. Jadi memang programnya dengan program yang sama pun kita bisa menjelaskan dua konsep yang berbeda sekaligus. Sini ya. Dan ini karena sama, saya lanjut saja. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas kenapa perlu memisah file. Seperti di sini dicontoh ada .hpp dan ada .cpp. Nah, karena dalam OOP program sering menjadi besar, dan jika semua kelas ditulis di satu file, kodenya cepat berantakan. Oleh karena itu, C++ punya kebiasaan yang profesional, yaitu untuk file .spp ini adalah berisi tempat untuk deklarasi fungsi-fungsinya saja. Selanjutnya untuk yang file .cpp ini adalah tempat definisi atau implementasi dari fungsi, sekaligus bisa untuk menjadi ekstensi file untuk program main atau yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, ini untuk analogi sederhananya. Bayangkan kamu punya buku resep. Nah, halaman daftar adalah .hvp dan halaman cara memasak adalah .cpp seperti itu. Nah, untuk isi file .hvp sendiri ini bisa berisi deklarasi kelas, semua atribut, semua metode tanpa isi ya di sini, karena isi akan didefinisikan di .cpp-nya. Lalu ada konstruktor, lalu ada include yang dibutuhkan oleh deklarasi. Seperti di sini kita punya file mobil.hpp. Ini kita deklarasikan semuanya dulu. Ada deklarasi konstruktor maupun deklarasi metode seperti itu. Lanjut untuk file cpp-nya, karena tadi kita sudah mendeklarasikan konstruktor dan metodenya, maka tinggal di sini kita buat definisinya saja. Untuk konstruktor, maka kita mobil memanggil ini seperti ini ya. Lanjut untuk metode, ini metode akan menampilkan ini seperti itu. Ini menggunakan class di main cpp. Nah, ini memanggil fungsinya tadi ya teman-teman. Kita memanggil ini apa? Bentar, lupa saya. Kita mengakses atribut. Oke, selanjutnya di sini ya tadi ya untuk pemanggilannya di sini kita bisa langsung tulis nama objek dengan nama nama metode. Lalu di sini kita juga bisa ini untuk input nilai parameter atau konstruktornya seperti itu ya. Ini bisa kita lakukan di main cpp-nya. Ini juga ada cara compile lewat via terminal. Ini bisa kita lakukan untuk compile manual. Kita bisa menuliskan ini lalu kita jalankan. Cuman karena saya memakai CodeRunner, maka saya tidak perlu menggunakan ini lagi. Selanjutnya ini ada alasan kenapa OOP C++ perlu dipisah. Yang pertama tentu untuk menghasilkan kode yang lebih rapi dan profesional. Lalu untuk perubahan kecil yang tidak mengubah seluruh file. Lalu mempercepat compile untuk proyek besar dan mudah digunakan oleh file lain. Lalu mengikuti standar industri seperti itu. Ini bisa dilihat juga untuk analogi sederhananya lagi. Ini SPP adalah deklarasi kelas, CPP adalah implementasi metode, yang mana ini adalah cara memasak. Lalu main CPP adalah penggunaan kelas atau koki yang memasak.
Oke, selanjutnya kita memasuki konsep inheritance. Nah, inheritance sendiri adalah konsep di mana satu kelas dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain. Artinya ada kelas induk dan ada kelas anak. Itu ada kelas yang lebih tinggi dan ada kelas yang lebih rendah seperti itu. Nah, analoginya seperti yang tadi sudah saya bilang, misal hewan adalah kelas induk, yang mana hewan tentu bisa makan, bisa bernapas, bisa bergerak dan lain-lain. Lalu misalnya kita punya kucing adalah kelas anaknya, yang mana kucing juga hewan, maka kucing juga akan mewarisi sifat-sifat dari hewan. Tadi bisa makan, bisa bernafas, bisa berjalan dan lain-lain. Lalu kita juga memiliki perilaku khusus yang dimiliki khusus oleh kelas anaknya itu sendiri, atau di sini kucing yang seperti kita tahu kucing misal bisa mengeong, kucing bisa mencakar dan lain-lain. Ini ada struktur dasar inheritance-nya itu sendiri. Yang pertama kita tulis kelas anak titik 2 publik induk. Ini adalah kelas anak. Ya, maksudnya ini untuk menulis untuk apa namanya? Mengkonfigurasi kelas anak dengan kelas induk sepertinya ya. Lanjut, ini ada contoh sederhananya untuk kelas induknya sendiri bisa dilihat ada kelas hewan, lalu kita di sini ada konstruktornya dan metode-metode yang ada. Lanjut di sini kita juga ada kelas anaknya, yang mana untuk kelas anak akan mewarisi sifat-sifat dari kelas induknya, yang mana kelas induk adalah hewan. Dan dengan sifat-sifat yang ada di kelas anak sendiri yaitu meow. Dan untuk penggunaannya sendiri seperti ini. Nah, ini ada fungsi suara yang mana ini adalah punyanya kucing. Lalu kita untuk kelas kucingnya sendiri karena merupakan kelas anak, dia juga memiliki sifat atau fungsi yang dimiliki oleh kelas indukannya atau kelas hewan, yang mana untuk kelas hewan di sini memiliki fungsi untuk makan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk kadut makan itu adalah diwarisi, dan untuk kadut suara itu adalah milik kucing asli seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan apa saja yang diwarisi. Pertama, jenis membernya publik ya, private ya. Lalu untuk privat tidak. Keterangannya untuk publik itu bisa diakses dari luar. Untuk protected itu hanya untuk kelas dan turunannya, dan untuk private itu tetap ada tapi tidak bisa diakses langsung. Untuk tipe akses pewarisannya sendiri yaitu adalah untuk publik tetap sama ya, publik. Lalu untuk protected, publik ke protected, lalu untuk private semua ke private seperti itu. Paling sering digunakan adalah publik seperti itu. Nah, ini adalah contoh dengan konstruktor seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Bentar. Oke, di sini ya ini bisa dilihat ada beberapa contoh-contohnya lagi. Ada contoh dengan konstruktor seperti ini ya. Lalu juga ini juga ada contoh kasus lebih realistis, yang mana di sini kita menggunakan kelas kendaraan dan kelas anaknya yaitu mobil. Ya, seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri atau hasilnya akan menjadi seperti ini ya. M merek Toyota, jumlah pintu 4, M info itu didapat dari kendaraan, dan M jalan itu didapat dari uh, sifat kelas itu sendiri. Nah, di sini juga ada penjelasan kapan inheritance itu dipakai, yang mana di sini ada hubungannya dengan is a. Lanjut, dan di sini juga dijelaskan jika kelas anak membutuhkan fungsi dasar dari induk. Yang selanjutnya yaitu digunakan untuk mengurangi duplikasi code seperti itu. Ini ada ringkasan-ringkasannya ya, bisa dibaca. Oke, lanjut saya akan menunjukkan program yang sudah saya buat mengenai implementasi dari konsep-konsep OOP yang setelah saya jelaskan ini. Oke, langsung aja kita beralih ke programnya. Ya, close dulu. Nah, di sini saya mempunyai OOP dengan basis kendaraan. Nah, untuk membuatnya itu kita harus menggunakan nama yang sama. Jadi ini programnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi sudah saya benerin. Nah, jadi ini
Selain program yang saya ganti, ini juga dari 3 file ini saya jadi satukan, karena entah kenapa untuk debuging dan compiling saya masih mengalami error. Ini mesti saya cari tahu lagi. Jadi untuk saat ini sudah bisa di running dan berhasil, dan akan menghasilkan kode seperti ini. Dengan nama fungsi yang telah kita buat. Kemudian di fungsi main, di sini saya membuat objek dari fungsi myClass itu sendiri, yang dimana di sini kemudian jadi nanti akan menghasilkan hasil yang seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada hello, my name is Bob, ready to help. Lalu di sini ada version number, ada temperatur juga ya, seperti ini ya. Ini programnya agak panjang teman-teman. Jadi ya kira-kira mungkin seperti ini. Oke, untuk video ke-12 mungkin saya akhiri, dan jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Bye bye.